Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai implementasi aljabar linear pada riset ilmiah kami, mengenai tentang identifikasi pengenalan citra wajah menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Stanley Christian dengan NIM akhir 162. Selanjutnya ada Inyoman Balanata Wiguna dengan NIM akhir 176. Selanjutnya ada Noval Muhammad Lutfan Dafa dengan NIM akhir 177. Dan saya Lutfan Hamam dengan NIM akhir 178. Dan yang terakhir ada Muhammad Farid dengan NIM akhir 179. Dengan dosen pembimbing kami Aljabar Linier yaitu Pak Nurhuda Maulana STMT. Eh, yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan pengolahan citra telah meningkatkan penggunaan sistem pengenalan wajah dalam berbagai bidang, seperti keamanan, manajemen akses, dan sistem biometrik. Pengenalan wajah menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan metode autentikasi tradisional seperti penggunaan kata sandi, karena dapat melakukan identifikasi berdasarkan karakteristik unik seseorang. Salah satu tantangan dalam sistem pengenalan wajah adalah bagaimana komputer dapat mengenali wajah seseorang dengan akurat meskipun terdapat perubahan kondisi seperti pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan kualitas citra. Pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyana Gustina dan rekan-rekannya bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi wajah berbasis Principal Component Analysis atau PCA untuk melakukan ekstraksi fitur wajah. Metode ini dipilih karena PCA merupakan metode dalam aljabar linear yang dapat mengurangi dimensi data dengan tetap mempertahankan informasi penting. Dengan PCA, data citra wajah yang memiliki ukuran besar dapat direduksi sehingga proses pengenalan menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada dataset yang digunakan yaitu sebanyak 150 gambar wajah dari 10 individu, masing-masing dengan 15 variasi pose, sudut, dan pencahayaan. Proses meliputi cropping, resize menjadi 256 kali 256 pixel, segmentasi latar, kemudian ekstraksi fitur menggunakan PCA. Hasil penelitian menunjukkan akurasi 100% pada data latih dan 96% pada data uji. Selanjutnya ada bab 2 yaitu ringkasan paper, di mana sub 2.1 informasi paper. Terdapat 5 komponen yang ada di paper ini. Yang pertama ada judul, yaitu identifikasi pengenalan citra wajah menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Penulisnya yaitu Sapriani Gustina, Aan Gunadi, dan Landung Sudarmana. Publikasi melalui Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer, volume atau nomor, volume 10, nomor 1 tahun 2025, serta ISSN 25025899. Selanjutnya ada subbab tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi citra wajah menggunakan metode prinsipal komponen analisis (PCA) serta menguji kemampuan PCA dalam meningkatkan efisiensi dan pengenalan wajah. Metode PCA digunakan karena mampu melakukan reduksi dimensi pada citra wajah tanpa menghilangkan informasi utama yang menjadi ciri khas wajah seseorang. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan oleh Supriyana Gustina dan rekan-rekan melalui beberapa tahapan utama, yaitu dataset. Dataset yang digunakan berupa citra wajah dari 10 individu dengan total 150 gambar. Setiap individu memiliki 15 variasi pose wajah dengan kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Dataset dibagi menjadi 100 gambar untuk data latih, training data, dan 50 gambar untuk data uji atau testing data. Selanjutnya, preprocessing citra. Sebelum dilakukan proses PCA,
perlu dilakukan preprocessing citra yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas data citra. Terdapat beberapa proses preprocessing yaitu cropping dan resize, pemotongan gambar untuk mengambil area gambar yang diperlukan dan membuang area yang tidak diperlukan dan diubah ukurannya menjadi 256 kali 256 untuk standarisasi. Selanjutnya ada segmentasi citra, proses pemisahan objek citra dengan latar belakang menggunakan metode partial segmentation dengan bantuan tools open source remove.bg. Proses ini menghasilkan citra wajah yang bersih tanpa distraksi latar belakang. Selanjutnya ada implementasi PCA. Implementasi algoritma PCA dilakukan menggunakan software MATLAB dan mencakup tahapan berikut. Yang pertama yaitu menggunakan citra wajah berbentuk matriks 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata seluruh citra wajah. Yang ketiga, mengurangi setiap citra dengan nilai rata-rata untuk mendapatkan data yang berpusat pada 0. Selanjutnya, membentuk matriks kovarian. Yang kelima, menghitung eigenvalue dan eigenvektor. Dan yang terakhir, membentuk eigenphase sebagai representasi fitur utama wajah. Selanjutnya, subbab 2.5, proses pengujian. Proses pengujian dilakukan dengan menghitung jarak Euclidean antara bobot citra uji dan bobot seluruh citra latih dalam ruang fitur. Nilai threshold atau ambang batas ditentukan sebagai batas pengenalan, yaitu apabila jarak minimum kurang dari threshold, maka citra dapat dikenali atau matched. Lalu apabila jaraknya minimum atau lebih dari threshold, maka citra tidak dikenali atau unmatched. Nilai threshold dihitung dari theta sama dengan 0,1 dikali dengan jarak maksimum sama dengan 0,1 kali 4,6553 dikali 10 pangkat 17 sama dengan 4,6553 dikali 10 pangkat 16. Selanjutnya saya Stanley Christian akan dengan NIM 251511162 akan menjelaskan bab 3 yaitu penerapan konsep aljabar linear dalam paper yang kami ambil. Jadi ada 8 konsep aljabar linear yaitu representasi matriks. Yang pertama adalah representasi matriks citra. Setiap citra wajah adalah matriks 2 dimensi berukuran 256 kali 256 piksel yang direpresentasikan sebagai matriks, lalu diletakkan menjadi vektor 56.536 dimensi. Secara formal, citra KI direpresentasikan sebagai gamma sub KI, elemen dari R pangkat 65.536. Kemudian yang kedua adalah konsep vektor rata-rata atau main vektor, yang dimana dihitung dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar dengan mu sama dengan 1 per n dikali sigma i gamma i dengan n sama dengan 100, yaitu jumlah citra latih. Kemudian ada normalisasi. Setiap vektor citra dikurangi dengan vektor rata-rata, yaitu pi sub ke i sama dengan gamma i dikurang mu. Ini adalah operasi pengurangan vektor yang menggeser seluruh data sehingga berpusat di titik 0. Langkah ini kritis karena PCA mengukur variasi data bukan dari nilai absolutnya, sehingga komponen rata-rata harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu ada konsep keempat adalah matriks kovarian. Matriks kovarian, semua vektor ternormalisasi pi1, pi2 sampai pi100 disusun menjadi matriks A berukuran 65.536 dikali 100. Dari sini dihitung matriks kovarian dengan persamaan C sama dengan A dikali A transpose. Hasilnya adalah matriks simetris berukuran 100 dikali 100. Elemen C, IJ mengukur seberapa besar dua vektor citra berkorelasi. Sifat simetris C sama dengan C transpose adalah properti penting yang menjamin semua eigenvalue-nya real dan semua eigenvektornya saling ortogonal. Secara teoritis, C seharusnya berukuran 65.536 dikali 65.536. Tetapi di sini paper menghitung dari A transpose A terlebih dahulu. Jadinya matriks 100 dikali 100, lalu mentransformasikan eigenvektornya sehingga komputasinya jauh lebih efisien. Kemudian ada konsep kelima yaitu dekomposisi eigen. Dekomposisi eigen ini adalah inti matematis dari PCA.
Persamaan yang dicari yaitu C dikali V sama dengan lambda dikali V. Di sini lambda adalah eigenvalue skalar dan V adalah eigenvektor yang bersesuaian. Selanjutnya yang keenam ada konsep pemilihan eigenphase. Dari 100 eigenvektor, satu diantaranya memilih eigenvalue 0 atau tidak membawa informasi sehingga harus dibuang. Nah, tersisa 99 eigenvektor yang disusun sebagai kolom matriks U berukuran 65.536 kali 99. Bila setiap kolom ini di reshape kembali ke 256 kali 256, tampilannya menyerupai wajah samar. Itulah yang disebut eigenphase. Kolom-kolom U membentuk basis ortogonal untuk ruang representasi wajah berukuran 99 dimensi. Kemudian yang ketujuh ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ini adalah konsep paling fundamental aljabar linear yang digunakan dalam perubahan basis. Koordinat setiap citra ini di ruang eigenphase dihitung dengan omega sama dengan U transpose dikali dengan pi. Perkalian dengan U transpose memproyeksikan vektor pi elemen dari R pangkat 65.536 ke dalam ruang fitur omega elemen R pangkat 99. Dimensi turun dari 65.536 menjadi 99. Itulah reduksi dimensi yang menjadi tujuan utama PCA. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah norma vektor dan jarak Euclidean. Klasifikasi dilakukan dengan menghitung norma L2 atau jarak Euclidean antara vektor, koordinat, citra uji, dan setiap citra latih di ruang fitur. Dengan persamaan, epsilon kuadrat sama dengan omega uji dikurang omega latih kuadrat sama dengan sigma omega sub ke I uji sama dikurang omega I latih kuadrat. Ini adalah norma vektor selisih di ruang 99 dimensi. Jika epsilon lebih kecil dari threshold 0 sama dengan 4,6553 dikali 10 pangkat 16, maka yang ditetapkan sebagai 10% dari jarak maksimum wajah dianggap cocok. Keunggulannya, perbandingan jarak dilakukan di ruang fitur berdimensi rendah, bukan di ruang di piksel asli, sehingga jauh lebih efisien secara komputasi. Lalu untuk bab 4 yaitu visualisasi, ilustrasi, dan implementasi. Yang pertama ada konversi matriks 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Konversi matriks dengan tujuan mengurangi dimensi data dalam memproyeksikan data ke dalam ruang dimensi yang lebih rendah dan mempermudah proses pencarian nilai rata-rata baris. Hasil dari konversi matriks citra 2 dimensi menjadi 1 dimensi pada keseluruhan citra pelatihan seperti pada tabel berikut. Lalu yang kedua, nilai rata-rata citra. Pada tahap ini kita melakukan perencanaan perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem bisa berjalan optimal. Fokus utamanya adalah mencari gambar rata-rata yang kita sebut dengan simbol C. Caranya sangat sederhana, kita jumlahkan semua gambar wajah latihan dari gambar pertama sampai gambar ke-100, lalu kita bagi dengan total jumlah gambarnya, yaitu 100. Hasil rata-rata ini akan kita jadikan sebagai wajah rujukan atau patokan. Setelah itu, semua data wajah kita akan dinormalisasikan dengan cara mengurangkannya dengan wajah rata-rata tadi, agar datanya berpusat di nilai 0. Jika kita lihat pada tabel tersebut, hasil rata-rata ini dipresentasikan dalam bentuk matriks angka atau piksel yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Data ini mencakup 100 kolom gambar dan memanjang ke bawah hingga mencapai 65.536 baris, yang menunjukkan nilai intensitas dari setiap piksel wajah yang sedang diproses. Lalu yang ketiga ada matriks covarian dan eigenphase. Matriks covarian digunakan untuk mengidentifikasi pola utama dari data wajah kita. Matriks ini berukuran 100 x 100 dan divisualisasikan dalam bentuk grafik batang pada bar histogram untuk melihat sebaran variasi datanya. Dari matriks ini, kita mencari nilai eigen dan faktor eigen. Faktor eigen berfungsi menggambarkan variasi terbesar pada wajah untuk membentuk eigenphase sebagai basis pengenalan. Berdasarkan grafik spektrum eigenvalue, nilai eigen diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai terbesar memiliki pengaruh paling dominan dalam mengenali karakter wajah, sedangkan nilai eigen yang bernilai 0 akan diabaikan. Oleh karena itu,
Matriks eigenphase final yang dihasilkan berukuran 99 dikali 65.536. Jumlah 99 kolom berasal dari total 100 gambar dikurangi 1 nilai 0 yang diabaikan. Sedangkan jumlah 65.536 barisnya berasal dari resolusi gambar 256 dikali 256 pixel. Matriks inilah yang menjadi komponen terpilih karena memberikan kontribusi paling signifikan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 atau bab penutup dari kelompok kami. Berdasarkan hasil analisis paper, metode Differential Component Analysis atau yang bisa juga disebut PCA dapat digunakan secara efektif dalam sistem pengenalan wajah. PCA membantu menyelesaikan masalah dalam pengolahan citra dengan melakukan reduksi dimensi data wajah, sehingga proses komputasi menjadi lebih ringan. Konsep aljabar linear memiliki peran penting dalam penelitian ini melalui penggunaan. Yang pertama ada matriks untuk representasi citra, yang kedua ada vektor untuk menyimpan data wajah, yang ketiga ada matriks kovarian untuk menemukan pola, yang keempat ada eigenvalue dan eigenvektor untuk menentukan vektor utama wajah. Sistem pengenalan wajah menggunakan PCA mampu mengenali wajah dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dari 50 pengujian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa 48 citra berhasil dikenali dan 2 lainnya tidak dikenali. PCA terbukti efektif untuk pengenalan wajah dengan akurasi 96%, meskipun masih sensitif terhadap pencahayaan dan kontras yang ekstrim. Aljabar linear berperan sebagai fondasi utama di seluruh tahapan, mulai dari pre-processing hingga klasifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode PCA mampu mengenali wajah dengan akurasi yang tinggi, sekaligus mengurangi kompleksitas data. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konsep-konsep aljabar linear seperti matriks vektor, kovarian, eigenvalue, dan eigenvektor memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan teknologi pengenalan wajah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.